Kemampuan komunikasi yang baik itu dapat menunjukkan seberapa cerdas Anda. Kok bisa? Kemampuan komunikasi yang baik ini dapat menunjukkan seberapa cerdas Anda. Kecerdasan itu ternyata tidak hanya dinilai dari seberapa besar IQ Anda, tetapi seberapa baik gaya komunikasi Anda. Sebuah studi bahkan menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi yang baik itu menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki kemampuan atau kecerdasan emosional yang baik. Mereka mampu mengenali, kemudian mengelola, mengendalikan, dan bahkan mengekspresikan emosi dengan cara yang baik, dan ini akan sangat membantu kita sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan orang lain. Bahkan kalau kita bicara mengenai komunikasi, kan komunikasi itu tidak hanya mengirimkan pesan, tapi ada emosi, ada kesan di balik pesan. Sehingga unsur emosi menjadi bagian penting. Ketika kita latihan komunikasi, kita sedang melatih kecerdasan emosi kita. Nah, bagaimana caranya untuk melatih kecerdasan emosi kita melalui komunikasi yang baik? Komunikasi yang baik ini dapat Anda latih dengan 3 hal sederhana ini, teman-teman. Ada 3 hal yang teman-teman dapat lakukan. Yang pertama, ketika Anda akan melatih komunikasi yang hebat, pastikan dulu Anda mempelajari dan melatih yang namanya active listening atau mendengarkan secara aktif. Kok mendengarkan? Bukan berbicara, bukannya komunikasi berbicara. Kehebatan seorang komunikator atau komunikator yang hebat itu adalah mereka yang pertama kali hebat mendengarkan. Kita dianugerahkan 2 telinga, 1 mulut. Artinya apa? Kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Kalau berbicara katanya kita menyampaikan sesuatu yang sudah kita ketahui, tapi kalau kita mendengarkan, kita mendapatkan informasi yang belum kita ketahui, yang nantinya itu bisa menjadi bahan untuk kita sampaikan. Maka yang pertama kali Anda pastikan, Anda memiliki kemampuan active listening yang baik. Anda dengarkan, Anda pahami. Pastikan ketika Anda mendengarkan, Anda memahami apa yang disampaikan oleh orang lain dan Anda memberikan respon yang tepat sehingga orang merasa nyaman berbicara dengan Anda. Saya sih biasanya menggunakan teknik soften ya, sederhananya soften, smile sambil tersenyum, tergantung juga konteks apa yang dibicarakan ya. Kemudian forward lean, mencondongkan badan, menunjukkan saya tertarik dengan apa yang disampaikan, saya dengarkan. Kemudian open posture ya, bahasa tubuh terbuka, tidak defensif. Kemudian eye contact, ya memandang, touch, menyentuh, tapi sentuhnya hati-hati juga ya. Ada anggukan, itu menunjukkan bahwa kita mendengarkan dan kita benar-benar memahami. Itu yang pertama, active listening. Kemudian yang kedua adalah kemampuan kita melatih dan menerapkan berbicara secara efektif dan efisien. Ini yang sering saya katakan bahwa kenapa sih kita harus belajar mengenai public speaking? Karena public speaking itu merupakan dasar dari latihan komunikasi kita. Bukan hanya tentang berbicara di hadapan audiens yang banyak, bahkan dengan 1 orang pun kita bisa menerapkan ilmu public speaking. Esensi public speaking itu adalah speak in front of the people with effectively and efficiently. Efektif dan efisien. Maka disinilah kita belajar yang namanya vokal, visual, verbal. Bagaimana membenarkan niat, bagaimana membenarkan self-esteem kita, belief system kita, karena itu akan saling mempengaruhi. Ketika Anda sudah melatih yang kedua ini semakin lengkap. Tip listeningnya jalan, kemudian kemampuan komunikasi secara efektif dan efisien, yang jelas, efektif itu juga berlaku. Sehingga ketika Anda menyampaikan pendapat, Anda menyampaikan gagasan, itu dapat diterima dengan baik oleh mereka sebagai upaya melengkapi yang namanya active listening. Nah, di bagian ketiga, ini paling penting untuk menyempurnakan semuanya. Yang ketiga disebut dengan memahami atau mengetahui gaya komunikasi lawan bicara kita. Kalau nggak suka pakai lawan bicara, teman bicara ya. Kalau lawan seolah-olah mau diajak fight ya. Teman bicara kita harus pahami gaya komunikasinya seperti apa, dengan cara mengetahui konteks budayanya seperti apa, pengalamannya bagaimana. Maka kita perlu melakukan yang namanya profiling. Kalau kita melihat orang-orang yang kok bisa ya dia komunikasi dengan siapa saja nyambung, karena kekuatan profilingnya dapat. Ya, maka di sini penting untuk melakukan profiling. Saya jadi ingat ya, memahami lawan bicara kita itu dengan konteks budaya itu penting. Saya teringat dengan sebuah kisah. Saat itu ada 2 mahasiswa, ini dari 2 negara yang berbeda. Satunya dari Jepang, satunya dari Amerika. Mereka bertemu di satu titik kumpul ya, karena ini merupakan pertemuan dari seluruh negara. Ketika mahasiswa dari Amerika dan
Jepang ini bertemu, yang dari Jepang ini wanita, yang dari Amerika ini laki-laki. Yang dari Amerika, itu sudah menatap. Kalau bicara dia natap pada perempuan atau wanita Jepang ini. Sementara wanita Jepang ini punya kebudayaan bahwa ketika mereka menghormati seseorang, mereka tidak akan memandang matanya, mereka menunduk begitu. Terjadi miskomunikasi ternyata. Si laki-laki mengatakan, kenapa sih dia nggak menghargai saya yang bicara? Sementara si wanita itu merasa bahwa kenapa orang ini nggak menghargai saya juga gitu. Kenapa dia memandang saya seperti itu gitu. Ini kan karena ketidakpahaman kita tentang konteks dan budayanya. Maka kalau kita berbicara, kemampuan komunikasi public speaking itu bukan tentang ilmu ya, tapi dia harus dipadu-padankan dengan 4 bagian lain. Dia adalah ilmu, dia juga seni. Dia merupakan keterampilan dan merupakan penjiwaan. Kalau 4 bagian ini dapat, ya kita lebih mudah untuk menerapkannya. Ketika kita melakukan 3 hal yang tadi, teman-teman, ya active listening-nya oke, kemudian kemampuan komunikasi efektif dan efisiennya jalan, dan kita memahami budaya komunikasi tempat kita berbicara, maka kita akan mampu menjadikan ini sebagai kehebatan kita dalam berkomunikasi. Ketika kita sudah hebat berkomunikasi, kita mampu mengendalikan emosi kita. Semoga bermanfaat ya. Stay more and confidence. I'm ready. Sampai jumpa.